Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Oh, masih semangat, masih terus berjuang untuk menjadi anak-anak yang manis? Keren, susah ya, tapi kita terus berjuang karena kita mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan membaca renungan setiap hari, pasti kita bisa. Hari ini, Kak Indri mau ajak adik-adik membuka dari Bilangan 12 ayat 10 sampai 16. Temanya hari ini luka hati. Adik-adik masih ingat nggak 2 minggu yang lalu tentang hati juga? Tapi masih ingat, keren. Iya, berkeras hati. Hari ini luka hati. Ada apa ya dengan luka hati? Nah, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, Tuhan Yesus yang selalu bersabar menghadapi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali merenungkan bagian dari firman-Mu. Tuhan, kami ingin bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Karena itu Tuhan Yesus bantu kami, perlengkapi kami agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan junjungan kami yang hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Hari ini Kiki sedang menyelidiki Didi karena Kiki melihat Didi sepertinya sedang marah dengan Kak Santi. Didi tanya nih, sepertinya kamu sedang marah ya ke Kak Santi. Udah deh, kamu gak usah ngomong-ngomongin, kita ngobrol yang lain-lain aja. Gak usah sebut-sebut namanya. Wah, adik-adik, sepertinya Didi tuh bener-bener kesal dengan Kak Santi sampai dia nggak mau menyebut-nyebut namanya. Kenapa ya? Mungkin sepertinya Kak Santi telah menyakiti hati adiknya sehingga Didi terlihat kesal sekali. Adik-adik, apakah adik-adik pernah melakukan sesuatu atau adik-adik pernah melihat seseorang yang hatinya sangat terluka sampai marah, mau balas dendam? Atau adik-adik pernah melihat seseorang yang walaupun kesal, tapi dia mau memaafkan seperti Bapak Musa? Yuk kita buka yuk dari Bilangan 12 ayat 10 sampai 16. Adik-adik keren loh, udah siapkan Alkitabnya. Bilangan 12 ayat 10 sampai 16. Sudah ketemu? Udah, kita baca ya. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali."
Jadi, dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Adik-adik, perkataan Harun dan Miriam telah melukai hati Musa. Namun Musa mau memaafkan kedua kakaknya. Bahkan ia berdoa bagi orang yang telah menyakitinya. Memang sungguh tidak enak jika hati kita disakiti oleh orang yang kita sayangi. Ketahuilah bahwa sakit hati tak akan sembuh dengan kemarahan atau balas menyakiti. Luka hati akan sembuh hanya dengan memaafkan. Jadi, saat ini siapa yang hatinya sedang terluka atau merasa kesal, merasa kecewa? Apa yang kalian mau pilih? Pilih marah, balas menyakiti, atau memberi pengampunan? Pilihannya ada di adik-adik. Kak Indri mau pilih belajar memaafkan. Berat memang kalau hati kita sudah tersakiti, harus memaafkan dan melupakan berat. Tapi kita harus berjuang karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali untuk tidak memendam luka hati. Kami diingatkan kembali untuk belajar memaafkan. Bantu kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa, jangan simpan luka hati dalam hati. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain, supaya teman-teman kita yang lain yang saat ini sedang terluka hatinya atau kecewa, belajar memaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.